Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosef Budi Wahono, mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2001, Universitas 11 Maret. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021, akan mengadakan video pembelajaran dalam rangka ujian kinerja PPG tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita kembali belajar. Kita ada beberapa materi yang akan disampaikan. Untuk memulai kegiatan pagi hari ini, baiknya kita berdoa supaya apa yang kita laksanakan bermanfaat dan apa yang kita lakukan berjalan dengan lancar. Oke, silakan Mas Komar, pimpin dua. Kawan-kawan, belajar tetap bersama. Mulai. Bahas selesai. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Ada yang tidak masuk? Siapa? Arif. Arif itu kan? Indra. Oke. Nanti silakan di inventaris siapa yang tidak masuk di absennya, supaya nanti bisa kita laporkan kepada wali kelasnya. Oke. Minggu lalu kita telah belajar tentang perkembangbiakan, lalu pembibitan. Kemarin ada dua teknis pembibitan dari biji. Kalau dari biji, nama pembibitannya atau pembiakannya apa namanya? Kalau dari biji, pembiakan dengan menggunakan biji. Pembiakan secara generatif. Jadi kalau pembiakan secara generatif berarti pembiakan yang melalui kegiatan penyerbukan atau penggabungan dari sel kelamin jantan dan betina. Nah, terus kenapa sih kita belajar tentang pembibitan? Kira-kira kenapa kita belajar tentang pembibitan? Kita kan belajar agribisnis tanaman perkebunan. Nah, sekarang kita belajar tentang pembibitan. Kenapa kira-kira? Kenapa kita harus belajar pembibitan? Karena semua tanaman itu dalam budidaya pertama kali yang dilakukan adalah proses pembibitannya. Sebelum nanam adalah proses pembibitan. Nah, pembibitan kemarin sudah berarti pakai biji. Nah, kalau kita menguasai pembibitan, apa manfaat? Kalau kita belajar tentang pembibitan, manfaatnya? Siapa tahu nanti kalian jadi bos bibit kan bisa. Siapa tahu nanti kalian jadi apa namanya? Penyuluh pembibitan bisa. Kalian punya lahan yang luas, kalian bisa membuat pembibitan sendiri. Artinya prosesnya itu kalian kuasai, biayanya bisa kalian minimalisir. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tanaman ini. Tanaman apa? Karet. Nah, kalian tahu nggak untuk menanam
atau tanaman karet itu kira-kira proses pembibitan apa yang cocok? Hah? Okulasi. Okulasi itu apa? Menempel. Jadi kalau kalian sering mendengar menempel ya itu okulasi. Nah, selain okulasi, kita ada beberapa teknik pembiakan atau pembibitan secara vegetatif. Ada yang namanya menyangkok, ada namanya stek itu okulasi. Ada lagi namanya menyambung. Ada lagi yang stek batang. Ada yang merunduk. Banyak ya. Jadi bedanya generatif dan vegetatif jelas. Nah, yang tadi nih, ini kalau pembiakan vegetatif. Vegetatif generatif karena melalui biji. Biji mulainya dari batang. ini bunga dari perkawinan. Pada sudah jelas ya? Karet ya. Cara apa yang harus kita laksanakan? Penyortiran benih. Terus apa lagi? Apa? Karet ini dibudidayakan atau dibibit dengan cara apa tadi? Bisa? Bisa? Okulasi. Nah, kalau kita mau mengokulasi karet, kira-kira masalah apa yang akan timbul? Dari batang. Ya? Yang pertama, kalau kita melakukan okulasi, yang diperlukan adalah pertama adalah batang bawah. Ya. Jadi ada batang bawah, terus satu lagi adalah batang atas. Nah, kira-kira untuk melakukan okulasi, batang bawah yang bagaimana yang bagus? Ya enggak? Ya. Ya. Kalau yang atas dipakai untuk iya, untuk menempel, untuk okulasi. Bagian atas digunakan untuk untuk menghasilkan okulasi yang bagus. Supaya okulasinya berhasil, berarti diperlukan batang bawah, ada entres, lalu kalau ada batang bawah, ada entres, kita satukan namanya proses. Jadi masalahnya pertama adalah bagaimana memilih batang yang bagus. Yang kedua memilih entres yang bagus. Yang ketiga adalah bagaimana proses melakukan okulasi yang baik. Masalahnya hanya itu aja. Nah, sekarang dari 3 masalah tadi, nanti kalian silahkan diskusi, ya, sambil praktek. HP-nya boleh dihidupkan untuk literasi. Jadi ada 3 masalah tadi, namanya satu adalah memilih batang bawah yang bagus, yang kedua memilih yang ketiga proses. Nah, kelompoknya silakan dibagi 3. Si Gary ikut ke belakang. Nah, terus sekarang yang satu kelompok 2 orang
memilih batang bawah yang ada di luar. Satu saja. 2 orang per kelompok milih satu batang bawah yang menurut kalian yang bagus. Terus satu orang ngambil alat sayat sama plastik. Satu kelompok 2 kan Pak? Satu kelompok 1 saja. 2 nggak apa-apa kalau cukup. Pisau dan talinya. Oke. Terus ambil untuk batang entresnya. Batang entresnya. Silakan ambil untuk batang entresnya. Selanjutnya adalah perintahnya dari 3 masalah yang sudah kita kumpulkan tadi. Silakan lakukan okulasi dengan dicatat prosesnya, dengan dicatat bahan-bahannya. Lalu kenapa kalian memilih batang bawahnya itu? Kenapa kalian ngambil entresnya seperti itu? Silakan dibuat. Saya kasih waktu setengah jam. Cukup nggak? Ya, setengah jam ya. Lalu nanti kita akan diskusikan. Kamu milih batang? Ini kan tadi. Kenapa kamu milih batang? Pasti ada alasannya. Ada alasannya. Terlalu apa kenapa? Ya, pokoknya bisa dilihat dari fisiknya. Kan pernah ke rumah begini. Ya udah, ini apa? Ini yang kita ambil lagi. Kan berarti kalau kamu milih segini mau kesini, artinya ada alasannya. Kenapa gitu? Harus ada alasannya. Makanya cari sambil ya. Agak tinggi. Kayak jarak penanamannya ya Pak Iya. ya. Bisa jadi seperti itu. Iya, kira-kira wae kok bisa ditanam enggak nggon polybed apa? Populasi dan kita mulai tadi dari batang bawah, dari batang atasnya, dari prosesnya. Walaupun dia ada belum tentu berhasil. Ada korek. Neng gede korek. Di memikirkan gimana ini? Ya. Pak, bener-bener enggak berapa ini? Beb, kandak Beb. Dah. Madep yang ndi meneh? Ya. Iki lho, Kak. Kalau sudah, biarkan bahan presentasinya sudah ditulis. Wali kita
Coba disambung. Memilih bintang boleh buka. Sudah selesai Mas? Belum, Mak. Pas betulnya ke Bintang tuh. Kamu mau di hah? Oke. Boleh batang bawah yang cowok. Kita diskusikan dari hasil kalian literasi dan praktek. Oke, untuk permasalahan pertama, silakan Fitri untuk mempresentasikan hasil. Silakan. Saya akan menjelaskan bagaimanakah memiliki batang bawah yang cocok untuk kegiatan okulasi. 1. Tidak boleh memiliki daun baru. Batang atas dan batang bawah berumur sama, minimal 15 tahun. Tanaman harus berada dalam satu genus atau famili. Batang dan akar harus kokoh dan kuat. Tidak diserang hama atau penyakit, mempunyai keunggulan. Cabang atau ranting berbentuk silindris, memiliki buah yang banyak maupun produksinya tinggi. Terima kasih. Oke, ada atau sebesar pena atau sebesar pensil. Tuh. Terus tidak boleh ada ini. Jadi kalau milih batang bawah jangan ada ini. Daun baru. Kenapa? Kalau ada ininya berarti dia masa vegetatif. Nah, kalau orang daerah itu katanya dia lancar, cepat mati kan ya. Tuh. Dia akarnya bagus, kuat, karena dia jadi batang kuat. Oke, untuk yang kedua, untuk permasalahan kedua, silakan bisa. Yuk. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2. Proses menggunakan entres. Syarat bagian pinggir entres, lalu angkat entres secara perlahan dari batang, dan entres jangan sampai pecah atau rusak. Tunas. Mata tunas itu ada namanya. Nah, ini kalau ada cabang begini. Kalau dia namanya ada di bawah cabang, namanya mata ketiak. Kalau yang kita pakai biasanya adalah mata bulu. Mata bulu itu dia tidak punya lagi daun. Jadi mata, dia calon tunas tapi sudah tidak ada daun. Itu ini yang kita pakai. Cara nyayatnya bisa dari atas, bisa dari bawah, bisa dari samping. Yang penting adalah mata tunas yang ada di dalam kulitnya ini tidak hilang, saja diangkat. Itu yang kedua. Silakan untuk yang ketiga, Lisa. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana mekanisme okulasi yang paling tepat diterapkan pada tanaman karet. Ikat dengan plastik hingga rapat pada bagian atas ikatan. Pastikan ikatan tertutup dengan rapat hingga air tidak dapat masuk. Dari atas. Ada yang ditambahkan? Ada yang ditambahkan? Ada? Yogi? Jadi proses dari okulasi dari penyiapan alat sampai dengan pemilihan batang bawah, sampai dengan kita mengambil entres, sampai dengan kita mengikatnya, itu perlu dipelajari. Nah, untuk lebih dipahami,
berikut ada video yang bisa jadi bahan pertimbangan. Kita sudah praktek, sudah menjawab permasalahan kita, terus kita lihat tayangan tadi. Nah, kira-kira ada nggak kendala atau saran atau evaluasi dari kegiatan kita hari ini? Ada? Mana? Oke, cukup. Jadi kalau sudah akan kita simpulkan ya kegiatan hari ini. Yang pertama, untuk memilih batang bawah dalam proses ovulasi, yang pertama harus kita lakukan adalah lihat dari batangnya secara fisik. Berarti batangnya dia bagus, tidak berjamur, tidak berpenyakitan. Terus kita lihat riwayat tanaman itu dari akarnya. Dari akarnya dia kokoh karena kita jadikan dia sebagai batang bawah. Riwayat tanamannya menghasilkan getah yang banyak. Ya. Terus untuk batang bawah yang akan dijadikan populasi itu jangan ada namanya daun mudanya. Kita usahakan kondisi tanaman batang bawah itu dalam kondisi dorman. Yang kedua, tentang sayatan. Sayatan itu kita pilih mata tunas yang baik. Yang baik gimana tadi? Yang baik tadi gimana tadi? Jauh. Warnanya masih hijau. Terus warna hijau tidak terang jamur. Terus dia diambil dari batang atas yang punya riwayat hasil baik karena kita jadikan dia nanti batang yang akan kita sadar. Terus pengambilan sayatannya itu diusahakan secara hati-hati karena jika mata tunasnya hilang biar dia tumbuh. Yang ketiga adalah proses dari ovulasi dari alatnya apa tadi? Cutter. Terus bisa plastik, bisa tali untuk mengikat batang bawah dan entres. Terus ada asahan, asahan untuk menajamkan, alkohol untuk sterilisasi. Lalu kapas untuk membersihkan. Nah, baru kita prosesnya dari bibit batang, kita ngambil entresnya, terus kita sambungkan atau kita tempelkan. Diusahakan tempelan itu tidak kena
Kayak Teori. berarti ikatannya harus kencang. Jadi setelah 2 minggu kita lihat tanamannya tadi tempelannya itu masih hijau nggak? Kalau masih hijau berarti hidup atau berhasil, bisa kita buka. Kalau dia mati berarti kita tempel lagi. Bagian yang lain jangan bagian tadi. Kalau tadi di sini sampingnya boleh. Terus kalau dia 2 minggu sudah masih hijau, itu setelah dibuka atas dari tempelan tadi dipotong. Gunanya supaya dia tumbuh. Kalau nggak dipotong dia tumbuhnya ke atas. Gitu ya. Kira-kira sebulan setengah itu nanti akan tumbuh. Sampai di sini ada yang akan ditanyakan? Ya, cara okulasi dari mempersiapkan batang bawah, ya, dari menyiapkan batang entres, membuat jendela okulasi, mengambil perisai mata entres yang sudah tadi, menempelkan dan membalutnya, membuka balutan kalau sudah jadi, lalu memotong bagian atas tadi, kalau dia berhasil. Nah, oke, setelah kita ada kesimpulan, setelah kita jawab, sekarang silakan ambil pena dan alat tulisnya untuk evaluasi hari ini. Silakan. Oke. Untuk soal pertama, adalah sebutkan alat dan bahan. Sebutkan alat dan bahan untuk melakukan okulasi. Sebutkan alat dan bahan untuk melakukan okulasi. Yang kedua, bagaimana cara memilih batang bawah yang baik untuk proses okulasi. Yang kedua, bagaimana memilih batang bawah yang baik untuk okulasi. Yang ketiga, bagaimana memilih entres yang baik. Bagaimana memilih entres yang baik. Yang keempat, jelaskan teknik melakukan okulasi yang baik. Yang keempat, jelaskan teknik melakukan okulasi yang baik. Yang kelima, apa keuntungan dan keunggulan dari proses okulasi tanaman karet? Yang kelima, apa keunggulan dari proses okulasi tanaman karet? Saya kasih waktu 15 menit, cukup ya? Setelah kita selesai kegiatan hari ini, nanti tugasnya adalah kalian silakan menyiapkan bahan yang sama dengan ini. Jadi dari memilih batang bawah, memilih entres, melakukan okulasi, kalian lakukan mandiri di rumah. Jadi nanti prosedurnya sesuai apa yang telah kita lakukan dan kita cek lagi 2 minggu ke depan apakah berhasil atau tidak. Itu saja hari ini. Semoga apa yang kita lakukan
kita laksanakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk mengakhiri silakan Umar untuk memimpin doa. Silakan. Untuk mengakhiri pada hari ini